Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tovan Mahendra, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Saya membuat video ini yang bertemakan perilaku budaya masyarakat terkait COVID-19 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dan Budaya. Baiklah, akan kita mulai. Sebelum kita mengetahui perubahan perilaku budaya masyarakat terkait COVID-19, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya juga bisa menyerang dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga ibu hamil dan menyusui, yang nantinya memungkinkan penularan virus ini melalui ASI, pemberian ASI. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Disinilah dia mendapatkan nama COVID-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, khususnya juga di Banjarmasin, telah diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal jika Anda terpapar virus ini adalah Anda akan mengalami gejala yang menyerupai flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga pusing. Gejala itu dapat hilang atau bertambah berat. Orang yang mengalami gejala berat dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau bahkan sampai batuk berdarah, sesak napas dan juga nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Selain banyaknya dampak kesehatan virus corona, juga berdampak pada bidang sosial masyarakat, yang akan menjadi inti bagian dari video ini. Adanya wabah ini membuat semua elemen bekerja sama mengatasi virus corona. Di Indonesia sendiri telah banyak diadakannya donasi atau bantuan yang dilakukan mulai dari selebriti, pengusaha, elemen pemerintah, juga artis Instagram, hingga masyarakat umum. Dukungan dan gerakan physical distancing juga turut mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Dengan menjaga jarak antar individu, kita dibentuk dengan kebiasaan untuk lebih menjaga kebersihan, kesehatan diri dan orang lain. Selanjutnya, wabah ini juga telah mengubah pola pikir masyarakat untuk hidup sehat dengan cara rajin berolahraga, memakai masker, dan mencuci tangan ketika ingin dan setelah bepergian keluar rumah. Sebelum adanya wabah COVID-19 ini, banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan tentang kesehatan dan bahkan tidak peduli sama sekali. Selain mengubah masyarakat menjadi lebih menjaga kesehatan, coronavirus juga berdampak pada perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi lebih overprotective terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap coronavirus akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di daerah sekitar lingkungan kita, yang sebelumnya hal itu tidak diindahkan. Dengan rasa takut yang tinggi akibat virus corona yang berasal dari Wuhan ini, masyarakat bekerja sama bahu-membahu mengurangi penyebaran virus ini. Kita bisa melihat aksi-aksi lembaga sosial yang paling bawah tingkatan RT dan dari berbagai pelosok di Indonesia.
Ada yang mengumpulkan donasi dan ada juga yang langsung memberikan sembako kepada warga yang kurang mampu yang terkena dampak secara ekonomi. Dengan adanya penerapan sistem lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah, keadaan ekonomi Indonesia semakin lama semakin menurun. Bisa kita lihat di mana sekarang harga 1 USD sudah mencapai angka 16.000. Yang dimana angka ini merupakan angka terburuk sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan di saat terjadi krisis moneter di tahun 1999, 1 USD bahkan tidak sampai mencapai 16.000 seperti sekarang. Tidak begitu buruk, yang artinya bahwa dengan dampak lockdown terasa sangat bagi keadaan ekonomi bangsa dan tentunya ekonomi masyarakat hingga melewati krisis moneter 1999. Dengan adanya lockdown dan anjuran agar tetap tinggal di rumah, masyarakat jadi tidak bisa mencari penghasilan. Terlebih lagi masyarakat yang kerjanya dibayar harian seperti misalnya buruh ataupun tukang ojek dan yang lain-lainnya. Pastinya mereka akan sangat terkena dampaknya. Tentunya sebagai bangsa yang besar, kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Dengan terjadinya hal buruk di bidang ekonomi, kita tidak bisa semena-mena langsung menyalahkan pemerintah. Tentunya pemerintah sudah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Wabah COVID-19 telah merubah peradaban. Hampir semua kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan lain-lain berjalan dengan menggunakan teknologi yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Kita bisa melihat aktivitas pemerintahan jika melakukan rapat koordinasi hingga rapat paripurna. Wakil rakyat menggunakan daring atau rapat online. Aktivitas perkuliahan juga terganggu dengan diberlakukannya sistem kuliah jarak jauh atau daring. Sistem seperti ini dapat mempengaruhi nilai. Seperti misalnya kan, tidak semua tempat atau daerah kampung mendapatkan internet yang bagus, sehingga kegiatan mengajar akan sulit. Kini dengan adanya COVID-19 sudah menjadi sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan tentang adanya teknologi ini. Tetapi beberapa orang bahkan menganggap bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran. Dengan adanya COVID-19 ini, seluruh pemerintahan memporsikan anggaran bantuan stimulan sembako untuk masyarakat kurang mampu, yang sejatinya itu adalah memang hak mereka sedari awal, yang selama ini tersedot untuk anggaran biaya lainnya. Bisa kita katakan dengan adanya wabah corona ini, masyarakat kurang mampu mendapatkan hak mereka yang sudah seharusnya mereka dapatkan yang seharusnya mereka dapatkan sedari dulu, yang selama ini cukup diabaikan oleh pemerintah. Tetapi di balik kehebohan wabah ini yang berdampak pada sosial dan budaya masyarakat, kita tidak selamanya bersifat negatif. Coba kita pikirkan, yang dulu kita tidak dibuat betah di rumah, selalu ada aja alasan untuk keluar rumah dan untuk inilah, untuk itulah. Sekarang harus berusaha betah di rumah. Bagi seorang ibu banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, di antara lain semisalnya kita jadi semakin dekat dengan anak-anak dan yang lainnya. Bagi seorang ibu, ngobrol, bercanda, dan mengeluarkan hal-hal yang selama ini terpendam, yang positif tentunya, supaya tidak merasa bosan, yang sebelumnya tidak bisa karena selama ini anak-anak kita lebih sering berada di luar. Juga kita bisa jadi semakin kreatif di dapur. Bagi ibu-ibu, selalu berkreasi untuk seluruh anggota keluarganya supaya lebih nyaman dan betah di rumah. Contohnya, kita peduli dengan kebersihan rumah, peduli dengan tata letak barang dan lain-lain. Jadi apapun yang terjadi, semoga wabah ini cepat berakhir dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Agar ekonomi sosial masyarakat cepat pulih, kita harus mendukung langkah-langkah pemerintah dengan adanya batasan sosial yang telah diterapkan selama ini.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.